Kali ini kita akan membahas kabar panas dari dunia militer. Rusia baru saja mengumumkan bahwa jet tempur generasi kelima mereka, Su-57 Velon, kini telah dilengkapi rudal hipersonik mematikan. Kabar ini membuat heboh dunia karena senjata ini disebut bisa menyerang target hingga jarak 3.500 km. Bagaimana kemampuan sebenarnya? Seberapa besar ancamannya bagi NATO dan negara-negara lain? Yuk kita kupas tuntas. Sebelum masuk ke pembahasan rudal hipersonik, kita perlu mengenal dulu Su-57. Pesawat ini adalah jawaban Rusia terhadap dominasi jet tempur Amerika seperti F-35 Lightning II dan F-22 Raptor. Ciri utama Su-57: desain stealth untuk menghindari radar musuh. Manuver ekstrim berkat sistem thrust vectoring. Kemampuan membawa senjata di kompartemen internal yang membuatnya sulit terdeteksi radar. Namun, jalan menuju produksi massal Su-57 tidak mulus. Proyek ini dimulai sejak awal 2000-an, tapi baru resmi diperkenalkan pada 2010. Produksinya sempat lambat karena biaya tinggi, masalah teknis, dan sanksi Barat. Kini, Rusia mulai meningkatkan produksinya, dan integrasi senjata baru seperti rudal hipersonik menjadi bukti keseriusannya. Kabar ini disampaikan langsung oleh Letnan Jenderal Alexander Maksimtsev, Kepala Staf Utama dan Wakil Panglima Pertama Angkatan Udara Rusia. Ia mengatakan, sesuai perintah pertahanan negara, setiap tahun Rusia menerima sistem persenjataan canggih, termasuk peningkatan jumlah Su-57 dan integrasi senjata hipersonik. Yang menarik, Maksimtsev tidak menjelaskan detail rudal hipersonik yang dimaksud. Namun media Rusia berspekulasi bahwa senjata ini adalah varian udara dari rudal hipersonik Zircon. Rudal Zircon adalah salah satu kebanggaan Rusia. Kemampuannya membuat banyak analis militer tercengang. Kecepatan lebih dari Mach 9 atau sekitar 11.000 km/jam. Jangkauan ratusan hingga ribuan kilometer. Lintasan terbang yang sulit diprediksi membuatnya hampir mustahil ditembak jatuh sistem pertahanan udara konvensional. Selama ini, Zircon digunakan oleh kapal perang dan kapal selam Angkatan Laut Rusia. Integrasinya ke pesawat tempur berarti Rusia kini memiliki fleksibilitas serangan yang jauh lebih luas. Sebelum mendapat rudal hipersonik ini, Su-57 sudah dibekali persenjataan mematikan seperti rudal jelajah KH-101, 102 versi mini, biasanya dibawa bomber strategis seperti Tu-160. Rudal udara ke udara jarak jauh untuk menghancurkan pesawat lawan sebelum terdeteksi. Rudal anti kapal dan anti radar untuk menyerang aset strategis musuh. Dengan tambahan rudal hipersonik, Su-57 kini bisa menjadi ancaman dari jarak yang belum pernah dimiliki pesawat tempur Rusia sebelumnya. Jika benar rudal baru ini bisa menjangkau 3.500 km, dampaknya sangat besar. Rusia bisa menyerang target di Eropa, Timur Tengah, atau sebagian Asia tanpa meninggalkan wilayah udaranya. Su-57 tidak perlu mendekati zona pertahanan udara lawan, mengurangi risiko tertembak jatuh. Teknologi ini membuat Rusia setara atau bahkan lebih unggul dalam hal serangan strategis jarak jauh dibanding negara lain. Artinya, waktu reaksi lawan menjadi sangat singkat. Rudal hipersonik dengan kecepatan Mach 9 hanya butuh belasan menit untuk mencapai target ribuan kilometer jauhnya. NATO dan negara barat kemungkinan akan meningkatkan kewaspadaan. Sistem seperti Patriot atau THAAD belum tentu mampu menangkal rudal hipersonik. Amerika Serikat, China, dan India kini berlomba mengembangkan teknologi serupa. Pengumuman ini juga adalah pesan politik. Meski ekonominya ditekan sanksi, Rusia tetap bisa mengembangkan teknologi militer mutakhir. Bagi Ukraina, ini jelas menambah tantangan di medan perang. Bagi NATO,
Ini sinyal bahwa Rusia belum kehilangan taringnya. Dengan rudal hipersonik, Su-57 bukan hanya pesawat tempur biasa. Ia menjadi platform serangan strategis yang berpotensi mengubah peta kekuatan udara global. Tapi, masih ada pertanyaan besar. Apakah rudal ini sudah siap tempur atau masih uji coba? Berapa banyak Su-57 yang sudah membawa senjata ini? Bagaimana lawan akan mengantisipasinya? Satu hal yang pasti, perlombaan senjata tidak akan berhenti. Dunia akan semakin waspada, dan teknologi militer masa depan akan semakin cepat berkembang.